Warruknu asani dan rukun yang kedua antu'mina itu engkau beriman bimalaikatihi dengan malaikat-malaikatnya Allah. Bi antusaddiqa yaitu dengan cara engkau membenarkan biwujudihim dengan adanya malaikat. Wahum dan adapun malaikat ajsamun itu adalah berupa jisim nuroniyatun yang terbentuk dari cahaya, latifatun yang lembut atau samar, laisu dzukuron mereka bukanlah berkelamin laki-laki, wala inasan dan bukanlah berkelamin perempuan, wala khunasa dan bukanlah berkelamin khunsa atau yang memiliki dua kelamin, wala abalahum dan mereka tidak memiliki ayah, wala umma dan tidak memiliki ibu, la yakuluna mereka tidak makan, wala yashrabuna dan mereka tidak minum, wala yanamuna dan mereka tidak tidur, wala ya'sunallaha dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah atau membangkang kepada Allah, ma amarahum atas apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna dan mereka selalu mengerjakan ma yu'maruna apa yang diperintahkan untuk mereka. Wajibu dan wajib al-imanu iman bihim kepada mereka para malaikat ijmalan secara global. Wa annahum dan bahwasanya malaikat la yuhsi itu tidak mampu untuk menghitung atau mengetahui adadahum terhadap hitungan mereka illallahu kecuali hanya Allah. Wajibu dan wajib al-imanu untuk mengimani tafsilan secara terperinci bi'asyratin kepada 10 minhum dari para malaikat. Jadi rukun kedua dari rukun-rukun iman itu adalah kita beriman kepada para malaikat. Apa yang dimaksud beriman kepada malaikat? Yaitu kita diharuskan untuk meyakini akan keberadaan mereka. Nah, di sini musannif atau Habib Alwi menjelaskan tentang hakikat para malaikat yang juga perlu kita ketahui. Jadi, apakah makhluk yang bernama malaikat itu atau ciri-cirinya atau sifat-sifatnya itu seperti apa? Di sini dijelaskan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk yang tercipta dari cahaya dan juga mereka itu bersifat latif atau lembut, dalam artian tidak kasat mata, tidak dapat dilihat dengan mata manusia biasa. Dan juga malaikat itu tidak memiliki kelamin, dalam artian tidak berkelamin atau tidak memiliki gender bacanya itu. Intinya tidak memiliki kelamin seperti halnya makhluk. Kalau makhluk itu ada kelamin laki-laki, ada perempuan, ada juga yang khunsa atau yang memiliki dua kelamin. Tapi kalau malaikat itu mereka tidak memiliki jenis-jenis kelamin seperti halnya manusia. Jadi tidak ada yang laki, tidak ada yang perempuan, dan juga tidak ada yang khunsa atau yang memiliki dua kelamin. Nah, ulama menjelaskan bahwasanya orang yang menyebutkan atau berkata bahwasanya malaikat itu berjenis kelamin perempuan itu dihukumi kufur, karena hal itu menyalahi atas apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana Allah selalu menjelaskan dan menyebutkan kalimat yang atau domir-domir yang merujuk kepada malaikat itu dijelaskan di dalam Al-Quran menggunakan dhamir mudzakkar, tidak ada yang dhamir muannas. Maka ulama itu berpendapat bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya malaikat itu berkelamin perempuan, maka ia dihukumi
kufur. Adapun itu yang berkata perempuan dan juga akhun saya, karena itu mengandung istihza juga, mengandung hinaan kepada malaikat. Adapun mereka yang berkata bahwasanya malaikat itu berjenis kelamin laki-laki, itu ulama tidak menghukumi bahwasanya mereka kufur, tapi mereka itu dihukumi sebagai orang fasik. Karena dijelaskan bahwasanya malaikat itu tidak memiliki atau tidak berkelamin seperti halnya manusia. Maka yang berkata bahwasanya malaikat itu berkelamin laki-laki, itu mereka tidak dihukumi kufur, tapi dihukumi fasik, sebagai orang fasik. Kemudian dijelaskan juga bahwasanya malaikat itu tidak memiliki ayah dan juga tidak memiliki ibu. Dalam artian malaikat itu diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses berkembang biak sebagaimana halnya makhluk yang lain. Kalau manusia, hayawan dan juga jin itu mereka ada yang berjenis laki-laki dan juga perempuan, yang kemudian dari hubungan kedua pasangan tersebut akan menghasilkan anak keturunan. Dan itulah adalah cara berkembang biaknya makhluk-makhluk yang lain selain malaikat. Tapi kalau malaikat itu mereka tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Dalam artian adanya mereka itu bukan dengan cara berkembang biak seperti halnya kita ini. Kalau kita itu adanya kita disebabkan adanya hubungan antara ayah dan ibu kita. Tanpa adanya hubungan dari mereka maka kita tidak akan ada. Karena itu adalah cara berkembang biaknya manusia. Begitu juga hayawan. Anaknya hayawan itu adalah hasil dari hubungan ayah dan ibunya, yang kemudian menghasilkan anak hayawan seperti mereka. Lah malaikat itu tidak seperti itu. Adanya malaikat itu bukan dihasilkan dari hubungan seorang ayah dan seorang ibu, tidak. Mereka tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Jadi adanya mereka itu adalah murni diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat itu juga tidak seperti kita yang energinya itu terbatas dan perlu untuk merecharge atau mengisi ulang daya energi kita. Manusia itu bisa lemah, bisa energinya itu habis. Cara merecharge-nya adalah dengan makan dan minum. Atau kalau ngantuk ya caranya adalah dengan beristirahat dan tidur. Tapi kalau malaikat itu tidak seperti itu. Malaikat itu tidak memiliki rasa lapar, tidak memiliki rasa haus, dan tidak memiliki rasa capek seperti halnya manusia. Sehingga mereka itu mampu untuk beribadah secara full kepada Allah tanpa harus beristirahat atau berhenti untuk makan dan minum. Kemudian malaikat itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dengan tanpa adanya syahwat. Mereka memiliki akal tapi mereka tidak diciptakan dengan syahwat. Sehingga mereka itu mampu untuk selalu mentaati atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada ceritanya malaikat itu membangkang. Jadi ada kalau malaikat itu diciptakan dengan akal tapi tidak diciptakan dengan syahwat. Sedangkan kalau manusia itu diciptakan oleh Allah dengan akal dan juga dengan syahwat. Sedangkan hayawan itu diciptakan oleh Allah dengan syahwat tapi tidak dengan akalnya. Makanya ketika manusia itu mampu untuk taat
kepada Allah, untuk tidak bermaksiat kepada Allah, maka derajatnya itu dianggap lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Ya karena malaikat dengan ibadahnya yang sedemikian rupa itu dianggap wajar, karena memang mereka hanya diberi akal tapi tidak diberi syahwat, sehingga ya wajar dengan apa yang mereka miliki, mereka itu mampu untuk beribadah secara terus menerus. Tapi manusia itu diberi akal tapi juga diberi syahwat. Nah, dengan adanya syahwat mereka tetap bisa melakukan perintah Allah dan tidak bermaksiat. Maka cobaannya manusia ini lebih besar, sehingga ketika manusia itu beribadah atau taat kepada Allah, itu derajatnya dianggap lebih tinggi daripada malaikat yang tidak memiliki syahwat. Lah tapi juga ketika manusia itu lebih memilih untuk bermaksiat, lebih memilih untuk tidak taat kepada aturannya Allah, mereka itu dianggap lebih hina daripada hayawan. Kenapa? Karena hayawan dengan sedemikian rupa hanya diciptakan dengan syahwat, dengan nafsu, tapi tidak diciptakan akal untuk mereka. Mereka itu ya seperti itu, nggak ibadah, nggak bekerja, nggak melakukan apapun, ya hidupnya cuma makan, tidur, buang air besar. Kayak gitu malaikat. Lah kalau manusia itu melakukan hal yang sama, apalagi lebih buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dianggap lebih hina daripada hayawan. Kenapa? Karena manusia sekalipun diciptakan dengan syahwat, tapi mereka itu masih diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dengan adanya akal, mereka itu masih tetap berbuat maksiat, masih tetap melanggar aturannya Allah, maka mereka itu dianggap lebih hina dan lebih rendah derajatnya daripada hayawan itu sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian sebenarnya jumlah para malaikat itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang banyak kita ketahui dari kecil, yang banyak diketahui oleh masyarakat dari kecil, yaitu 10 nama malaikat, itu hanyalah beberapa malaikat saja. Dan itu hanyalah malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui. Tapi sebenarnya macam-macam jumlahnya malaikat itu banyak. Bukan cuma 10 malaikat yang kita ketahui itu tadi. Ada malaikat yang penjaga arasy, ada malaikat yang menjaga bumi, bahkan ada yang malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang menjaga laut, ada malaikat yang menjaga langit, ada malaikat yang terus beribadah kepada Allah, yang selalu memutari Sidratul Muntaha. Banyak jenis-jenis malaikat dan juga atau macam-macamnya malaikat, dan juga jumlahnya mereka itu sebenarnya lebih banyak daripada yang kita ketahui. Adapun yang 25 malaikat itu hanyalah yang wajib kita ketahui saja, tapi sebenarnya lebih banyak dari itu macam-macam malaikat. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kewajiban kita meyakini malaikat itu hanya secara global saja. Yang penting kita meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan jumlahnya itu banyak, yang mana tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang penting kita yakin malaikat itu ada, iya ada. Malaikat itu ada. Tapi untuk jumlahnya berapa? Ya wallahu a'lam. Allah yang tahu. Itu secara globalnya. Lah yang wajib secara perinci itu hanya 10 malaikat, seperti halnya yang banyak diketahui oleh orang-orang yang kita ketahui sedari kecil, itu hanya 10 malaikat yang wajib diketahui secara perinci. Nah, di sini disebutkan usahanya wajib mengetahui atau beriman secara terperinci kepada 10 dari malaikat tersebut. Siapa saja? Maka di sini disebutkan wahum, dan adapun mereka 10 malaikat tadi itu adalah yang pertama Jibril, yaitu malaikat Jibril. Wahwa, adapun Jibril, aminul wahyi, itu adalah orang malaikat yang
mengantar wahyu, yang diamanahi untuk menyampaikan wahyu. Wa afdalul malaikati, dan Jibril itu adalah paling afdolnya malaikat. Waqila, dan dikatakan innahu, bahwasanya Jibril yahduru itu hadir atau ada, mautaman dalam kematian seseorang, yamutu yang mati ala wudu, dalam keadaan memiliki wudu. Lalu yang kedua itu adalah Mikail. Wahwa, adapun Mikail al-muwakkalu, itu adalah malaikat yang diutus atau diberi tugas bil arzaki, untuk memberikan rizki, wal amtor, dan hujan. Ketiga Israfil, malaikat Israfil, wahwa al-muwakkal bin nafkhi, dengan meniup fisuri, terhadap sangkakala. Yang keempat Azrail bi fathil ain, dengan fathahnya ain, wahwa, adapun Azrail al-muwakkal, itu adalah malaikat yang diberi tugas bi qabdil arwahi, untuk mencabut ruh, arwah-arwah. Lalu yang kelima dan keenam Mungkar wa Nakir, wahuma, adapun Mungkar Nakir al-muwakkalani, itu adalah malaikat yang diberi tugas bisu'alil mayyit, dengan menanyai mayit, fi qabrihi, di kuburannya mayit. Lalu yang ketujuh Raqib, wahwa, adapun Raqib al-muwakkalu, itu adalah malaikat yang diberi tugas bi kitabatil hasanat, dengan menulis kebaikan-kebaikan para makhluk. Lalu yang kedelapan Atid, wahwa, adapun Atid al-muwakkal, itu adalah malaikat yang diberi tugas bi kitabatis sayyiat, untuk menulis kejelekan-kejelekan amal manusia. Lalu yang kesembilan Ridwan, wahwa, adapun Ridwan khazinul jannah, itu adalah penjaga surga. Ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita min ahliha, dari ahli surga. Amin. Lalu yang ke-10 Malik, wahwa, adapun Malik khazinun nari, itu adalah penjaga neraka. Ajaranallahu, semoga Allah menjauhkan kita minha, dari neraka, wa ahbabana, dan juga kekasih-kekasih atau orang-orang tersayang kita, wasairul muslimina, dan juga orang-orang muslim yang lain. Jadi itu adalah 10 malaikat yang wajib kita ketahui secara terperinci. Ya, seperti halnya yang kita ketahui Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Mungkar, Nakir, Raqib, ila akhirih. Jibril seperti kita ketahui, beliau adalah malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi-nabi dan rasulnya. Dan Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia, atau pimpinannya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Wakila, dan ada yang mengatakan bahwasanya Jibril itu hadir ketika wafatnya orang yang mati dalam keadaan wudu. Nah, jadi orang yang wafat dalam keadaan wudu itu wafatnya dihadiri oleh Jibril, sehingga nanti arwahnya itu dihantarkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat Jibril, dan didoakan dengan rahmat. Nah, makanya ketika ada yang bertanya, malaikat Jibril itu kan tugasnya untuk menyampaikan wahyu, sedangkan sekarang sudah nggak ada nabi. Nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad. Maka apa tugasnya Jibril sekarang? Masa nganggur? Ya enggak. Banyak tugas-tugas yang lain selain menyampaikan wahyu. Seperti halnya di dalam Al-Quran itu disebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu dan para malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Ya, berarti malaikat Jibril sekarang itu ya bersolawat juga kepada Nabi. Enggak harus selalu menyampaikan wahyu jikalau memang sudah enggak ada Nabi. Atau juga seperti halnya di sini disebutkan bahwasanya malaikat Jibril itu hadir ketika wafatnya orang yang mati dalam keadaan wudu dan lain sebagainya. Jadi tugasnya itu enggak cuma satu, itu adalah tugas yang paling pokoknya itu. Tapi bukan berarti beliau itu hanya mengerjakan hal tersebut. Ada hal-hal lain yang juga mungkin beliau kerjakan selain menyampaikan
wahyu. Jadi seperti itu. Ya sekalipun toh kita katakan malaikat Jibril mungkin sudah selesai tugasnya dan tidak melakukan apa-apa, ya sudah, nggak apa-apa. Itu ya terserahnya Allah, kehendaknya Allah. Mau andaikan memang tugasnya itu sudah selesai, nggak ngapa-ngapain, ya sudah. Kenapa kan? Maksudnya apa yang aneh gitu? Jadi seperti itu. Enggak, emangnya kita pikir malaikat itu harus selalu bertugas, selalu melakukan tugas, kan ya enggak. Jadi intinya seperti itu. Terus yang kedua itu adalah Mikail. Mikail itu adalah yang membagikan rezeki dan juga yang membagikan hujan-hujan. Itu adalah yang bertugas malaikat Mikail. Lalu yang ketiga itu Israfil yang meniup sangkakala. Meniup sangkakala nanti di hari kiamat itu ada dua kan. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro adalah ketika ditiupnya sangkakala dan semua makhluk hidup itu diwafatkan. Kiamat kubro itu adalah ketika semua yang sudah wafat itu dibangkitkan kembali untuk kemudian nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian yang keempat Azrail. Nah ini malaikat Azrail sebenarnya kalau yang paling afsah secara bahasa Arab, pelafatan yang paling fasih di dalam bahasa Arab, malaikat Azrail itu adalah dengan memakai pakai fathah. Jadi Azrail bukan Israel. Kalau yang masyhur di kalangan masyarakat khususnya di Indonesia itu kan malaikat Israel. Tapi sebenarnya kalau menurut lughah atau bahasa Arab yang benar, yang paling fasih, ya bahasa Arab yang sesuai dengan aturan-aturannya, itu yang benar adalah Azrail, bukan Israel. Jadi dengan menggunakan fathah, Azrail. Tugasnya malaikat Azrail itu adalah mencabut nyawa atau mencabut ruh. Kemudian yang kelima dan keenam itu adalah Munkar Nakir, yaitu malaikat yang menanyai di dalam kubur. Nah, ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan bahwasanya Munkar Nakir itu adalah dua malaikat yang berbeda. Ada Munkar sendiri, Nakir sendiri. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya Munkar Nakir itu adalah satu orang saja. Adalah satu orang, maksudnya satu malaikat saja. Cuma memang namanya itu Munkar Nakir. Namanya itu memang terdiri dari dua lafaz, tapi sebenarnya itu adalah satu malaikat saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada yang berpendapat yang paling masyhur adalah bahwasanya Munkar Nakir itu adalah dua malaikat, Munkar sendiri, Nakir sendiri, dan tugasnya mereka adalah menanyai mayit-mayit yang berada di kubur. Kemudian yang ketujuh Raqib. Itu adalah malaikat Raqib yang selalu membersamai kita dan mencatat amal baik kita. Dan juga selain Raqib ada Atid. Atid itu adalah malaikat yang senantiasa mencatat amal jelek kita. Lalu yang kesembilan malaikat Ridwan, penjaga surga, dan yang terakhir malaikat Malik adalah penjaga neraka. Nah, malaikat-malaikat yang kayak semisal seperti Azrail yang mencabut ruh, atau semisal Raqib dan Atid yang mencatat amal baik manusia, itu ulama berbeda pendapat apakah mereka itu hanya satu malaikat atau mungkin itu adalah nama jenis malaikat tapi sebenarnya jumlahnya banyak. Karena kan semisal lah kalau ini kan manusia nggak cuma satu. Nah, sementara mencabut nyawa itu kan mencabut nyawa, apakah itu dilakukan oleh satu malaikat saja dalam waktu yang bersamaan, atau mungkin sebenarnya ada banyak malaikat pencabut nyawa, ya, yang dinamakan malaikat yang pencabut nyawa itu disebut sebagai Azrail. Itu ada khilaf. Ada yang bilang bahwasanya Azrail itu hanya satu malaikat saja dan memang memiliki kemampuan untuk mencabut beberapa nyawa dalam satu waktu tanpa harus berpindah-pindah tempat.
Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya Azrail itu adalah jenis malaikat pencabut nyawa. Jadi sebenarnya jumlah malaikatnya itu ada banyak. Cuma namanya itu adalah Azrail bagi mereka yang mencabut nyawa. Jadi seperti itu. Sama Raqib Atid juga. Katanya kan Raqib Atid itu menjaga manusia mencatat amal baiknya dan amal jeleknya. Lah itu kan manusia nggak cuma satu. Apakah itu setiap manusia memiliki Raqib Atid sendiri, atau mungkin Raqib Atid itu adalah hanya satu malaikat, dalam artian hanya berjumlah satu tapi memiliki kemampuan untuk menulis catatan amal baik dan amal buruk manusia dalam lebih dari satu orang dalam satu waktu. Jadi itu khilaf. Ada yang bilang ya Raqib Atid itu sebenarnya jumlahnya banyak. Setiap orang itu mempunyai Raqib Atid sendiri. Cuma ya memang dinamai Raqib Atid itu yang jenisnya pencatat amal baik dan juga amal buruk. Tapi sebenarnya jumlahnya lebih dari satu. Ada yang bilang ya jumlahnya itu sebenarnya satu, cuma memang memiliki kemampuan untuk menulis lebih dari satu orang dalam satu waktu. Intinya seperti itulah. Jadi itu adalah rukun iman yang kedua.